Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ristiana, dalam mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Ya, ini adalah materi untuk pertemuan ke-6. Di mana jaringan komputer itu adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling bertukar data atau berkomunikasi. Ya, nanti gambarannya akan Bapak jelaskan selanjutnya. Karakteristik daripada jaringan mempunyai pesan data yang lebih tinggi. Ya, nah ini adalah karakteristiknya. Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Ya, maksudnya di sini mempunyai geografi yang lebih sempit itu contohnya seperti ini. Ya, di rumah kalian itu bisa menggunakan atau memasang paket internet. Contohnya di sini misalnya IndiHome, gitu ya. Nah, melalui IndiHome kalian menerima modem atau router, ya. Lalu jaringan internet itu bisa dibagi dengan menggunakan alat atau penghubung disebut dengan switch, ya. Nah, ini bisa dibagi dengan menggunakan switch. Dari switch itu kalian apabila mempunyai server, ya, server ini itu PC ya, atau komputer, di mana kalau yang namanya server itu artinya dia kapasitasnya itu harus besar, ya, besar sekali, bisa 1 tera, ya, atau mungkin 2 tera, ya, atau untuk RAM-nya sendiri itu bisa sampai 8 giga kalau server, 8 giga minimal. Nah, dari switch jaringan ini bisa dibagi ke laptop, ya. Ini sebagai klien juga bisa disebut klien. Lalu ke PC juga, ya, bisa disebut klien. Terus bisa juga sharing printer dengan menggunakan kabel LAN. Untuk wireless device ini, ya, ini bisa menerima internet itu dengan menggunakan WiFi. Dari mana WiFi-nya? Yaitu dari wireless router. Karena wireless router ini sudah mendapatkan akses internet dari switch. Jelas ya? Nah, jadi ini adalah jaringan internet di dalam rumah, gitu ya. Bukan saja di rumah, tapi di kantor pun bisa digunakan, gitu ya. Oke, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Selanjutnya, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator komunikasi. Jadi kita nggak perlu menyewa operator nih ya, karena jaringan yang sudah kita buat itu, contohnya seperti ini, itu kita sudah mempunyai server. Ya, jadi operatornya itu sendiri adalah server, gitu. Jadi jaringan yang dibagi-bagi ke klien ini, server sendiri itu sebagai monitoringnya. Nah, untuk printer ini, setiap klien itu bisa menggunakan printer. Terus laptop juga bisa menggunakan printer. Tentunya itu dengan menggunakan jaringan yang sudah disetting aksesnya itu dengan menggunakan IP address. Selanjutnya, kegunaan atau fungsi jaringan LAN dipergunakan untuk menghubungkan komputer-komputer untuk pemakaian bersama. Sumber daya resources, misalnya printer yang tadi Bapak sebutkan, terus bisa saling bertukar informasi dari klien yang satu dengan klien yang kedua, itu bisa saling berkomunikasi, apalagi ke server. Kelebihan dan kekurangan jaringan LAN.
Kelebihan dan kekurangan jaringan LAN seperti ini ya. Nah, ini kelebihannya ya, tidak banyak menggunakan kabel ya. Terus dapat melakukan sumber daya bersama-sama. Ya, jadi jaringan internet itu digunakan bersama-sama. Sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak. Bisa menciptakan jaringan hubungan antar sistem dari berbagai merek. Ya, merek PC-nya atau laptopnya apa saja pun bisa digunakan ya. Terus penggunaan LAN membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Nah, ini menggunakan jaringan LAN. Terus untuk kekurangannya, ya, jika banyak PC yang terhubung, maka jaringan LAN akan melambat. Ya, karena banyaknya pengguna, ya otomatis jaringan LAN itu akan melambat. Sistem menggunakan satu jaringan, maka ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Jadi jaringan karena digunakan bersama-sama, ya otomatis bisa diretas. Jadi misalnya dari PC yang satu dengan PC yang kedua, kalau seumpamanya PC satu itu pengen diretas, bisa saja ya seperti itu. Jadi rentan kemungkinan bisa diretas. LAN begitu lambat di speed modemnya. Ya, sebetulnya ini tergantung daripada kapasitas modem. Ya, yang Bapak tahu itu untuk modem itu sampai dengan 300 Mbps. Jadi kalau seumpamanya PC-nya banyak yang pakai, banyak penggunanya, ya otomatis LAN itu speednya akan berkurang. Terus software harus dirancang untuk multi user. Software itu adalah aplikasi ya. Jadi memang software itu dibuat khusus harus multi user. Karena kalau yang namanya multi user itu artinya PC 1, PC 2, klien 1, klien 2, semua klien itu bisa menggunakan aplikasi tersebut yang tentunya disebutnya multi user. Terus rentan terkena virus. Jaringan hanya dapat terhubung dalam satu gedung. Atau misalnya kampus gitu. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya prinsip kerja LAN, network atau jaringan sejumlah sistem komputer lokasinya terbatas dalam satu gedung ya atau dalam satu rumah. Ya. Mampu saling bertukar data, ya sudah jelas, menggunakan perangkat secara bersamaan, ya seperti menggunakan printer bersama-sama gitu. Nah itu sudah pasti. Terus mempunyai topologi jaringan sebagai berikut. Ada topologi bus, topologi cincin, ada topologi bintang, ada topologi pohon. Sebetulnya untuk topologi ini itu tergantung daripada teknisinya itu sendiri. Sudah barang tentu teknisi itu pertama melihat perangkatnya, yang kedua melihat lokasi, apakah memungkinkan, gitu kan, dan apa next ke depan itu akan digunakan jaringan tersebut untuk apa dulu, gitu. Ya, topologi ini ya bisa kita lihat. Topologi bus adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Ya, yang mana seperti ini. Ya, ini kabel tunggal. Ya, cuma satu kabelnya. Ya, ini dari server dibagi ke setiap klien. Hanya satu kabel tunggal. Ya, termasuk ke printer. Ya. Kelebihannya mudah dan sederhana. Ya. Layout juga sederhana, tidak banyak kabel, ya, murah. Karena kabel untuk kabelan itu lumayan ya, itu 1 meter bisa sampai Rp5.000. Kalau pakainya 10 meter udah ketahuan. Terus mudah, tidak mengganggu jaringan lainnya. Ya, kerusakan pada perangkat klien tidak mempengaruhi klien lainnya. Tidak perlu hardware seperti switch atau hub. Ya, jadi bisa dibilang untuk jaringan bus ini sederhana dan murah. Dan ini hanya untuk jaringan kecil saja. Kelemahannya, jika terjadi gangguan,
mendeteksi letak kesalahan cukup sulit dan rumit. Semakin banyak perangkat yang digunakan, maka lalu lintas transfer data juga akan semakin padat. Apabila jalur utama rusak atau error, maka perangkat lainnya akan lumpuh. Selanjutnya, menggunakan repeater untuk memperkuat sinyal. Terus, apabila salah satu klien membutuhkan kecepatan akses, maka akan mempengaruhi klien lainnya. Jadi kalau seumpamanya klien satu gitu kan membutuhkan kecepatan akses, otomatis klien 2, klien 3, klien 4 itu akan turun gitu. Nah, ini topologi jaringan bus. Selanjutnya, topologi jaringan ring. Ring itu seperti ini. Kenapa disebut ring? Karena kabelnya itu melingkar. Ya. Setiap komputer yang terhubung saling terkoneksi membentuk cincin seperti ini. Ya, ada server, klien, lalu ada device berupa pemakaian bersama yaitu printer. Kelebihannya mudah diimplementasikan, biaya cenderung murah, memiliki performa yang lebih baik meski aliran data berat, lebih hemat kabel, mudah melakukan instalasi ulang, terus konfigurasi point to point, mudah melakukan pelacakan kesalahan pada jaringan. Ya. Jadi kalau point to point itu seperti telepon, dua perangkat saling berkomunikasi. Jadi misalnya klien satu dengan klien 2 berkomunikasi, nah itu bisa tanpa mengganggu yang lain. Itu disebutnya dengan point to point. Karena pengiram data hanya satu waktu, maka data tidak tabrakan. Gitu. Nah, ini kelebihannya. Kelemahannya terjadi kesalahan pada satu titik, maka kesalahan dalam satu jaringan. Biaya cenderung murah. Apabila ingin mengembangkan jaringan, penambahan dan pengubahan perangkat akan mempengaruhi seluruh jaringan. Jadi kalau seumpamanya jaringan itu ingin dirubah gitu kan, otomatis ya semuanya ini tidak akan bisa digunakan. Terus konfigurasi yang lebih sulit dibandingkan topologi star. Nah, ini topologi star, jaringan komputer yang sudah menggunakan switch atau hub sebagai penghubung. Nah, ini hubnya. Ya. Hub ini switch sebagai penghubung, di mana di dalam hub itu terdapat beberapa slot kabelan. Ada yang 4 slot, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 12, ada yang 24, 32, bahkan 48. Biasanya yang sering dijumpai itu ya 5, 8, 12, sama 24 yang dipakai. Dan untuk hub ini sendiri ada 2 kategori ya. Jadi ada hub aktif, ada pasif. Jadi kalau hub aktif itu dia berfungsi untuk memperkuat sinyal. Nah, itu yang aktif. Kalau yang pasif dia hanya sebagai penghubung saja. Terus kecepatannya juga beda-beda, kayak 10, 100 sampai 1000 Mbps. Kalau 1000 Mbps berarti udah 1 giga gitu ya. Nah, yang bagus tuh itu. Kalau yang 24 pakainya 1000 Mbps, nah itu lebih bagus. Harganya juga lumayan, bisa di atas 1 juta. Nah, ini hub. Fungsi dari hub ini itu membagi jaringan ya. Jadi dicolokin ke kabelannya ke hub, lalu di-share ke komputer klien 1, lalu di-share lagi ke klien 2, klien 3, klien 4, bahkan ke printer ya. Nah, ini topologi star. Kelebihannya, kerusakan salah satu saluran hanya akan mempengaruhi saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Jadi kalau semuanya klien 1 nih rusak, ya udah, jadi ini bisa diperbaiki tanpa mengganggu yang lain. Itu karena hanya satu kabel melalui satu switch gitu. Terus tingkat keamanan yang tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Terus penambahan dan pengurangan stasiun dengan mudah. Jadi kalau semua ini tidak digunakan atau dicopot, nggak masalah gitu kan, tinggal cabut kabelnya aja gitu kan.
Terus akses kontrol terpusat. Terpusat itu maksudnya terkontrol dari server gitu. Pusatnya itu server. Terus kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan jaringan. Jadi server itu bisa mendeteksi ya itu klien yang mana yang tidak terkoneksi atau dalam keadaan rusak gitu kan. Terus paling fleksibel, ini topologi star. Selanjutnya kelemahannya itu jika not tengah rusak, maksudnya hubnya atau switchnya itu rusak, maka seluruh jaringan akan otomatis ya, karena hub ini sebagai tumpuan. Boros kabel iya, karena menggunakan banyak kabel. Terus hub atau switch jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Nah ini dia ya, hub ini benar-benar berfungsi sangat vital. Peran hub sangat sensitif. Jaringan tergantung pada terminal pusat. Jadi kalau bisa hub ini menggunakan yang jangan tanggung-tanggung, yang bagus sekalian gitu. Jika menggunakan hub lalu lintas padat, maka jaringan pun padat. Biaya lebih mahal. Nah ini star. Lalu yang terakhir tree. Nah gambarnya seperti ini untuk tree ya. Jaringan bertingkat dengan hierarki jelas. Untuk kantor sentral pusat paling atas. Biasanya untuk sentral pusat memang di paling atas, jadi bisa dibilang servernya di atas ya. Dibagi lagi, ditarik kabel panjang, terus dimasukkan ke hub, ini juga dimasukkan ke hub, dari hub juga bisa dibagi lagi ke hub gitu kan. Jadi hubnya di sini pakainya 3, bisa 4, bisa 5 kalau mau ditambahin kan. Nah kalau seumpamanya satu hub 3 klien, 3 komputer, itu berarti bisa menggunakan beberapa komputer. Saking banyaknya, makanya ini cocok untuk di gedung. Artinya penggunaan paketnya itu harus yang lebih besar. Jadi kalau seumpamanya Speedy ada paket yang paling bagus misalnya 1.500.000 gitu kan, berarti pakainya gitu. Itu bisa sampai daya kirimannya bisa sampai 1 giga lebih ya. Nah ini seperti ini, tree itu seperti ini. Kelebihannya mendukung untuk diterapkan dalam skala besar ya. Cocok untuk di kantor, nah, di sekolah juga bagus. Terus pengembangan dan penambahan jaringan dengan mudah ya. Bisa ini tinggal tambahin aja, tinggal tambahin hub, terus tambahin komputer, udah jadi gitu kan. Atau kalau semua mau dicopot ya copot aja 3 komputer ini, hub juga ya, yang dua hub ini masih tetap berfungsi. Identifikasi kerusakan jaringan dapat dilakukan dengan mudah ya, dengan melalui server, jadi bisa ketahuan yang mana yang rusak. Jika klien mengalami gangguan atau kerusakan tidak mengganggu klien yang lain, jelas ya, misalnya ini nih rusak nih, yang ini mah tetap aja aktif gitu, ini aja satu yang rusak gitu. Terus manajemen data yang baik, sebab point to point. Nah ini 4 jaringan topologi ya, topologi jaringan ya, bus, ring, star, dan tree. Kelemahan daripada tree, kabel utama rusak maka seluruh jaringan terganggu. Kabel utama maksudnya ini, kabel utama dari server, dari internet ke server itu rusak ya, otomatis yang lainnya tidak bisa terkoneksi. Jadi maintenance-nya harus ekstra. Hub memegang peranan penting dalam jaringan ya, terlihat di sini hubnya ya. Terus biaya yang diperlukan dari mahal ya, karena banyak menggunakan kabel, banyak menggunakan hub gitu kan. Nah, sudah jelas ya, ya namanya juga diperuntukkan untuk perkantoran kan. Konfigurasi jaringan lebih rumit. Perawatan dalam menjaga stabilitas jaringan cukup sulit dilakukan, lumayan ya. Terus kinerja serta aliran data lebih lambat sebab komunikasi tidak langsung karena harus menggunakan hub gitu. Jadi ya kalau bisa hubnya ini itu dia saya bilang tadi yang paling bagus sekalian gitu. Jadi supaya daya transfernya itu lebih mumpuni. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi untuk kali ini ya. Topologi jaringan,
terus kelebihan dan kekurangan daripada jaringan internet itu sendiri ya. Semoga dapat dipahami. Ya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.